Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang persamaan logaritma. Agar kalian lebih mudah menguasai materi ini, sebaiknya kalian kuasai terlebih dahulu tentang konsep-konsep dasar dan sifat-sifat logaritma yang telah kita pelajari pada video sebelumnya. Oke, langsung saja kita bahas 6 bentuk dari persamaan logaritma. Bentuk yang pertama adalah basis A log fx sama dengan basis A log P. Nah, untuk bentuk yang pertama ini penyelesaiannya adalah fx sama dengan P. Jadi kalau misalkan nilai basisnya sudah sama, maka kalian tinggal lihat numerusnya saja, ya, ambil numerusnya saja. Nah, jangan lupa ada syarat numerus dan basis, di mana nilai basis itu harus positif dan tak boleh sama dengan 1. Kemudian syarat numerus itu harus positif. Nah, syarat ini jangan sampai kalian lupakan, ya, karena akan kita buktikan untuk menyelesaikan bentuk persamaan logaritma. Nah, karena pada persamaan yang pertama ini yang memiliki variabel hanya pada numerus, ya, karena di sini basisnya bentuknya konstanta, ya, sedangkan ini numerusnya bentuknya, ya, fungsi, maka kalian cukup buktikan yang memiliki variabel x saja, ya, buktikan numerusnya, yaitu harus positif. Nah, jadi nanti ketika nilai x-nya sudah ditemukan, maka kalian cukup buktikan nilai dari numerusnya adalah positif. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan contoh soal berikut. Tentukanlah penyelesaian persamaan basis 2 log 2x dikurang 4 sama dengan 3. Nah, bentuk ini yaitu berupa konstanta harus kalian manipulasi menjadi bentuk logaritma. Sama-sama basis 2, ya, karena sesuai dengan persamaannya, ya, basis A log, ya, sama-sama basis A log, maka ini juga sama. Jadi basis 2 log berapa yang hasilnya 3 gitu. Jadi kalau kalian memahami dengan baik konsep-konsep dasar dari logaritma, maka ini bukanlah pertanyaan yang sulit, ya. Oke. Nah, kalau kalian ingat, ya, kita fokusnya ke ruas kanan, ya. Basis 2 log berapa yang hasilnya 3, maka ini artinya 2 pangkat 3 berapa hasilnya gitu. 2 pangkat 3 hasilnya 8. Artinya basis 2 log 8 sama dengan 3, atau 3 itu nilainya sama dengan basis 2 log 8, ya. Ingat, 3 itu sama dengan basis 2 log 8 untuk basis yang nilainya 2, ya. Oke, ini kita buang saja. Kita fokusnya ke sini. Nah, persamaan ini sudah sama-sama, ya, dalam bentuk logaritma, baik yang ruas kiri dan ruas kanan, dan nilai basisnya sama, itu 2. Maka kalian cukup ambil numerusnya saja, berarti 2x dikurang 4, ya, sama dengan 8. Nah, selebihnya kita tinggal, ya, operasikan seperti biasa. Berarti yang tidak memiliki variabel x atau sebagai konstanta kalian pindahkan ke ruas kanan. Berarti 2x sama dengan 8 dipindah, berarti 8 ditambah 4. Berarti 2x sama dengan 12. Berarti x sama dengan 6, ya. Seperti biasa, ya, operasi sederhana. Nah, ketika nilai x didapatkan 6, ini belum selesai. Mengapa? Karena kita harus membuktikan syarat dari numerus, ya. Dari sini, ingat, ya, syarat. Mengapa numerus yang dibuktikan? Karena hanya numerus yang, ya, memiliki variabel x, ya. Atau numerus di sini bentuknya adalah fungsi linear, maka harus kalian buktikan, ya. Kita uji syarat bahwa fx itu positif atau lebih dari 0. Fx-nya di sini adalah 2x dikurang 4, ya. Fx di sini 2x dikurang 4. Nah, untuk nilai x sama dengan 6, kalian masukkan atau kalian substitusikan nilai x ini ke dalam, ya, fungsi ini. Berarti 2 dikali 6 dikurang 4 lebih dari 0, ya. Kita lihat apakah pernyataannya benar, ya. Kalau kalian mengikuti alur ini, maka harus bernilai benar gitu. Berarti 2 dikali 6 berapa? 12 dikurang 4 berarti 8. 8 lebih dari 0. Artinya pernyataan ini benar, kan? 8 nilainya lebih dari
0. Atau kalian bisa buktikan seperti biasa saja. Jadi ambil numerus ini 2x dikurang 4, kalian substitusikan nilai x sama dengan 6 sehingga diperoleh 8 dan nilai 8 positif ya. Berarti memenuhi. Jadi penyelesaiannya adalah x sama dengan 6. Jadi ingat, harus dibuktikan syarat dari basis ataupun numerus ketika bentuknya ya fungsi ya. Namun ketika bentuknya konstanta seperti ini, maka tak perlu kalian buktikan. Mengapa? Karena ini nilainya pasti lebih dari 0 ya. Benar kan? 2 pasti lebih dari 0 dan tak sama dengan 1 ya. Jadi ingat, kalau bentuknya adalah fungsi maka harus dibuktikan syaratnya. Oke, ini untuk kasus yang pertama ya, yaitu dari persamaan yang pertama. Lanjut ke persamaan yang kedua ya. Basis A log fx sama dengan basis A log gx ya. Nilai basisnya berupa konstanta dan sudah sama, maka kalian cukup ambil numerusnya saja. Nah, kedua numerus di sini bentuknya fungsi, maka harus kalian buktikan kedua-duanya positif. Oke, ini abaikan saja. Ini ingat, ini adalah syarat dari basis ya, bahwa positif dan tak boleh sama dengan 1 ya. Maka penyelesaiannya ambil numerus itu fx sama dengan gx dengan syarat, berarti numerusnya harus positif dan gx juga harus positif ya. Oke, tentukanlah penyelesaian persamaan. Basis 3 log x kuadrat ditambah 4x ditambah 5 sama dengan basis 3 log x tambah 2 ditambah basis 3 log x tambah 3. Nah, penyelesaiannya ini harus kalian manipulasi ya. Oke, tadi kelewat ya, syarat dari numerus yang kedua itu adalah gx positif ya. Oke, penyelesaiannya ini harus kalian manipulasi. Masih ingat sifat dari logaritma bahwa A log BC itu sama dengan A log B ditambah A log C. Artinya ketika bentuk penjumlahan ya dan nilai basisnya sama, maka kalian cukup kalikan B dengan C ya. B dikali C, berarti ini X tambah 2 dikali X tambah 3 ya. Oke, seperti ini, X tambah 2 dikali X tambah 3. Kalikan seperti biasa, yaitu menggunakan sifat distributif. Nah, di sini tidak akan kita bahas lebih detail lagi karena sudah kita bahas ya di video-video sebelumnya mengenai konsep ini, dan konsep ini pun sudah kalian pelajari pada mata pelajaran matematika wajib ya. Jadi kita langsung saja ke hasilnya. Silahkan kalian cari ya bagaimana mendapatkannya. Oke, basis 3 log x kuadrat ditambah 4x ditambah 5 sama dengan basis 3 log ya. Kalikan seperti biasa distributif, berarti x kuadrat ya 3x 2x kalikan 6, berarti didapatkanlah x kuadrat ditambah 5x ditambah 6. Untuk lebih jelasnya silahkan kalian cari tahu atau kalian bisa bertanya kepada guru yang mengajar ya, bagaimana cara memperoleh x tambah 2 dikali x tambah 3 ya, sehingga diperoleh x kuadrat ditambah 5x ditambah 6. Nah, sampai di sini ya, perhatikan basisnya sudah sama 3 log, kemudian di sini basis 3 log, maka kalian cukup ambil numerusnya saja, berarti x kuadrat ditambah 4x ditambah 5 itu sama dengan x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 ya. Nah, seperti biasa ini ya, terakhir kita hanya perlu melakukan pengoperasian sederhana, berarti yang bentuknya memiliki variabel ya. Seperti ini, kita pindahkan semua ke ruas kiri, sedangkan konstanta kita pindahkan ke ruas kanan. Berarti yang pertama x kuadrat ya dikurang x kuadrat, pindahkan ke ruas kiri, berarti dikurang x kuadrat ditambah 4x, kemudian ini kan di ruas kanan, kita pindahkan ke ruas kiri, berarti dikurang 5x sama dengan, nah ini di ruas kanan berarti tetap 6, ini di ruas kiri pindahkan ke ruas kanan berarti dikurang 5. Oke, hasilnya x kuadrat dikurang x kuadrat 0, kemudian 4x dikurang 5x berapa? Negatif 1 atau negatif x ya, sama dengan 6 dikurang 5 1. Nah, sama-sama kita kalikan negatif ruas kiri dan ruas kanan sehingga diperoleh x ya, bukan negatif x. Berarti kalau ini dikalikan dengan negatif 1 berarti x, ini dikalikan dengan negatif 1 negatif
negatif 1, berarti X sama dengan negatif 1. Nah, sampai di sini apakah sudah selesai? Belum. Kenapa? Karena kita harus buktikan syarat dari numerus ya. Karena di sini numerus bentuknya fungsi. Di sini fungsi kuadrat ya. Atau yang memiliki variabel X ya. Sedangkan basis tak kita buktikan karena nilainya jelas 3. Positif dan tak sama dengan 1. Jadi kita cukup buktikan numerusnya saja. Uji yang pertama yaitu uji syarat fx lebih dari 0 atau positif. Nah, fx-nya berapa? X kuadrat ditambah 4x ditambah 5. Harus lebih dari 0 nilainya. Ya, untuk x sama dengan negatif 1, kalian ganti nilai x di sini menjadi negatif 1. Berarti negatif 1 kuadrat ditambah 4 dikali negatif 1 ditambah 5. Nilainya harus positif atau lebih dari 0. Ya. Kemudian negatif 1 dikuadratkan berarti 1. Kemudian dikurang 4 ditambah 5 lebih dari 0 ya. Nilainya harus positif. Ini berapa hasilnya? 1 dikurang 4 negatif 3 ditambah 5 2. Berarti benar ya nilainya positif atau lebih dari 0. Berarti uji yang pertama memenuhi. Kita lakukan uji yang kedua, yaitu uji syarat Gx atau numerus yang kedua itu lebih dari 0. Nah, karena di sini numerusnya ada 2, kalian boleh buktikan satu persatu. Namun kalian juga boleh mengambil numerus yang ini karena nilainya sama saja ya. Berarti x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 itu harus positif ya. Kalian boleh ambil numerus yang ini atau kalian buktikan satu per satu ya. Nah, kalian masukkan nilai x sama dengan negatif 1 sesuai dengan yang kita peroleh tadi. Nah, berarti negatif 1 kuadrat ditambah 5 dikali negatif 1 ditambah 6. Berarti ini 1 dikurang 5 ditambah 6. 1 kurang 5 berapa? Negatif 4 tambah 6 2. Artinya diperoleh nilai numerus ini 2 atau positif ya. Atau pernyataan ini bernilai benar ya, yaitu 2 nilainya lebih besar daripada 0. Maka uji numerus yang kedua juga memenuhi. Artinya ya x sama dengan negatif 1 memenuhi ya. Jadi penyelesaiannya adalah x sama dengan negatif 1 ya. Ingat, yang memiliki variabel atau bentuknya fungsi harus kalian lakukan pengujiannya, uji syarat ya. Karena kita tidak mengetahui nilai ini. Nah, nilai ini apakah ini positif atau negatif nggak tahu, maka harus kita buktikan ya menggunakan uji syarat. Nah, karena basis sudah jelas nilainya, maka tak perlu kalian buktikan. Oke, kita ke bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga adalah basis A log fx sama dengan basis B log fx. Ya, nilai basisnya beda, tapi bentuknya konstanta, sedangkan numerusnya sama dan bentuknya adalah fungsi. Bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah ya fx sama dengan 1 ya. Artinya kalian cukup buat numerus ini menjadi sama dengan 1 ya. Karena ini tidak akan terbukti kecuali numerusnya bernilai 1. Adapun basis A, B ini tak perlu kalian buktikan ya. Syarat ini tak perlu kalian buktikan. Mengapa? Karena nilainya jelas ya, yaitu suatu konstanta. Jadi tak perlu kalian buktikan. Maka cukup ya cari nilai fx sama dengan 1 ya. Cari nilai x-nya. Oke, perhatikan contoh soal berikut. Tentukanlah penyelesaian persamaan basis 3 log 2x tambah 5 sama dengan basis 4 log 2x tambah 5 ya. Jelas nilainya tak sama ya sesuai dengan syarat ini. Kemudian positif dan tak sama dengan 1. Maka kalian cukup ambil numerusnya saja. Nilai numerusnya sama kan? Berarti ambil numerus dan buat menjadi sama dengan 1. Oke, penyelesaiannya ya 2x tambah 5 sama dengan 1. Berarti ya, nah ini hanya pengoperasian sederhana seperti biasa. Berarti 2x sama dengan 1. Ini pindahkan berarti dikurang 5. Berarti 2x sama dengan negatif 4. Berarti x sama dengan berapa? X sama dengan ya negatif 4 kalian bagi 2. Berarti negatif 2. Jadi penyelesaiannya adalah x sama dengan negatif 2. Nah, apakah ini perlu dibuktikan? Tidak perlu. Mengapa? Ya, karena kita sudah mencari atau ya membuat
numerus ini menjadi sama dengan 1. Jadi kalau kalian masukkan X sama dengan negatif 2 ke soal ini, persamaan ini, maka pasti ini menjadi 1 ya. Ini menjadi 1, artinya 3 log 1 sama dengan 4 log 1 ya. Nah, ini juga sudah pernah kita bahas di konsep dasar dan sifat-sifat logaritma di video sebelumnya, ya, bahwa 3 log 1 artinya 3 pangkat berapa yang hasilnya 1, pasti 0 kan? Berarti ini akan terbukti, nantinya pernyataan ini akan menjadi 0 sama dengan 0 ya. Jadi tak perlu kalian buktikan syarat dari numerus, nah karena kalian buat menjadi 1 ya. Untuk lebih jelasnya kalian tonton kembali video-video sebelumnya terkait sifat-sifat logaritma. Jadi kalau bentuknya seperti ini ya, basisnya beda tapi bentuknya adalah konstanta, sedangkan numerusnya bentuk fungsi dengan nilai yang sama, maka kalian cukup buat numerus ini menjadi sama dengan 1 dan diperoleh nilai dari persamaan ini. Oke, lanjut ke bentuk yang keempat, yaitu basis hx log fx sama dengan basis hx log gx ya. Jadi basisnya di sini fungsi dan nilainya sama. Kemudian numerusnya juga fungsi, nilainya berbeda. Jadi di sini kita membuktikan cukup banyak ya. Jadi penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx ya. Karena basisnya sama, maka kalian cukup ambil numerus yang nilainya berbeda di sini. Nah, hanya saja pembuktiannya cukup banyak. Mengapa? Karena kita harus membuktikan basis ini positif dan tak sama dengan 1 ya. Basisnya harus positif ya, dan tak sama dengan 1. Kemudian numerus ini juga positif, artinya fx positif dan gx juga positif ya. Jadi kita membuktikan cukup banyak untuk kasus yang keempat ya, karena basisnya fungsi dan numerusnya juga dalam bentuk fungsi. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut. Tentukanlah penyelesaian persamaan basis x tambah 3 log 2x tambah 5 sama dengan basis x tambah 3 log x tambah 9. Nilai basisnya sudah sama, numerusnya berbeda, maka kalian ambil numerusnya, yaitu 2x tambah 5 ya. 2x tambah 5 sama dengan x tambah 9. Nah, selebihnya kita operasikan seperti biasa. Berarti ini kita pindahkan ke ruas kiri, berarti 2x dikurang x sama dengan 9 dikurang 5. Berarti 2x kurang x berapa? X sama dengan 9 dikurang 5, 4. Nah, sampai di sini seperti biasa kita lakukan uji syarat ya, karena di sini ada cukup banyak ya yang harus kita buktikan nilainya. Pertama, kita buktikan bahwa numerus basis di sini, maaf ya, basis itu harus positif dan tak sama dengan 1 ya. Basisnya harus positif dan tak sama dengan 1. Langsung kita buktikan kedua-duanya. Nah, di sini basisnya x tambah 3, berarti kalian cukup masukkan nilai x sama dengan 4 ya. Untuk x sama dengan 4, kalian substitusikan nilai x sama dengan 4 ke fungsi ini, berarti ganti nilai x sama dengan 4. Berarti 4 tambah 3 berapa? 7. Berarti kalian lihat 7 apakah positif? Jelas positif ya. Dan 7 ini tak sama dengan 1, maka untuk nilai basisnya memenuhi ya. Untuk x sama dengan 4 ya, ketika kalian masukkan ke basis, hasilnya positif dan tak sama dengan 1, artinya memenuhi. Kemudian uji syarat yang kedua, kita uji satu persatu ya, karena kita buktikan fx positif dan gx positif ya. Uji syarat fx positif, di sini fx-nya berapa? 2x tambah 5 ya, 2x tambah 5. Berarti untuk x sama dengan 4, kalian masukkan nilainya. Berarti masukkan nilai x sama dengan 4 ke fungsi ini. Berarti 2 dikali 4 ditambah 5 berapa? 2 dikali 4, 8, tambah 5, 13. Berarti jelas ya, 13 nilainya positif ya. Berarti memenuhi untuk x sama dengan 4. Ya, memenuhi. Kemudian uji syarat yang terakhir ya, gx positif. Berarti gx-nya berapa? X tambah 9 ya. Berarti untuk x sama dengan 4 ya, kalian ganti nilai x ya untuk fungsi ini. Berarti 4 tambah 9 berapa? 13 juga positif, berarti memenuhi. Maka x sama dengan 4 memenuhi. Artinya nilainya atau dia akan
memiliki nilai ketika nilai X sama dengan 4 ya. Berarti penyelesaiannya adalah X sama dengan 4 untuk yang keempat seperti ini ya. Jadi cukup banyak yang harus kalian buktikan ya. Karena baik basis ataupun numerus sama-sama dalam bentuk fungsi. Oke, lanjut ke bentuk yang kelima. Basis fx log hx sama dengan basis gx log hx ya. Untuk kasus yang kelima, ya baik basis ataupun numerus dalam bentuk fungsi, akan tetapi nilai numerusnya sama, yang beda basisnya. Nah, kalau kasus seperti ini, bagaimana cara menyelesaikannya? Penyelesaiannya adalah, ya kalian ambil pangkatnya, fx sama dengan gx ya. Jadi basisnya kita ambil, maaf bukan pangkat ya, basisnya yang kalian ambil. Kemudian numerusnya karena nilainya sudah sama, maka kalian biarkan ya. Ingat syaratnya, fx ya di sini syaratnya harus positif dan tak boleh sama dengan 1. Kemudian gx karena di sini basis, maka ingat syaratnya gx positif dan tak boleh sama dengan 1. Kemudian syarat yang ketiga, buktikan juga hx di sini sebagai numerus, hx harus positif ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, ada 5 uji syarat ya. Nanti ini kita gabung menjadi 1, berarti ada 3 pengujian ya, 3 kali uji syarat. Oke, contoh soalnya. Tentukanlah penyelesaian persamaan logaritma basis 2x dikurang 3 log x tambah 2 sama dengan basis x tambah 1 log x tambah 2. Ya, numerusnya sudah sama, numerusnya sama nilainya, kemudian basisnya berbeda, maka ambil basisnya. Ya, penyelesaiannya ya fx sama dengan gx, berarti 2x dikurang 3 sama dengan x tambah 1. Berarti ini hanya pengoperasian sederhana ya, seperti biasa. Berarti 2x dikurang x sama dengan 1. Ini negatif, pindahkan berarti menjadi positif. Berarti 1 ditambah 3. Berarti 2x dikurang x berapa? X. Kemudian 1 tambah 3, 4. Nah, sampai di sini kita lakukan uji syarat ya. Pertama, uji syarat untuk basisnya, yaitu fx positif dan tak sama dengan 1. Berarti fx positif dan tak sama dengan 1. Kita uji syarat. Nilai fx-nya di sini berapa? 2x dikurang 3. Berarti 2x kurang 3. Kalian masukkan nilai x sama dengan 4 ke fungsi ini ya. Berarti 2 dikali 4 dikurang 3. 2 kali 4 berapa? 8 dikurang 3, 5 ya. 5 nilainya positif jelas ya, dan tak sama dengan 1 ya. Berarti untuk uji syarat yang pertama dia memenuhi. Uji syarat yang kedua ya, berarti untuk basisnya yang ini gx ya, berarti gx harus positif dan tak sama dengan 1. Berarti di sini gx berapa nilainya? X tambah 1 ya. Berarti untuk x sama dengan 4, kalian ganti nilai x sama dengan 4 ya, ganti nilai x pada fungsi ini menjadi 4. Berarti 4 tambah 1 berapa? 5. 5 nilainya positif jelas dan tak sama dengan 1. Maka uji syarat yang kedua juga memenuhi. Lanjut ke uji syarat yang terakhir, yaitu numerus harus positif. Berarti x tambah 2 ya harus positif ya. Kalian ganti nilai x menjadi 4 ya. Berarti 4 tambah 2 berapa? 6. 6 jelas positif, maka ketiga pengujian ya di sini memenuhi semua, maka x sama dengan 4 memenuhi. Jadi penyelesaiannya adalah x sama dengan 4 ya. Ingat, kalau salah satu saja di sini tidak memenuhi ya, maka ini bukan penyelesaiannya, maka tidak ada penyelesaian gitu. Ya, jika salah satunya tidak memenuhi. Jadi semua pengujian harus memenuhi ya, karena sesuai dengan syarat dari basis dan numerus. Oke, lanjut ke bentuk yang terakhir, bentuk yang keenam. Nah, bentuk yang keenam adalah bentuk lanjutan. Kalau kalian masih ingat tentang persamaan eksponensial ya, ini sedikit mirip ya cara penyelesaiannya. Hanya saja ini dalam bentuk logaritma ya. Ya, jadi bentuk yang keenam, A basis A log X kuadrat ditambah B basis A log X ditambah C. Jadi nanti kalian misalkan basis A log X dengan suatu variabel ya. Nah, untuk menyelesaikan bentuk persamaan ini digunakan permisalan ya. Misalkan di sini A log X kita buat menjadi sama dengan P, sehingga diperoleh ganti nilai A log X menjadi P, berarti AP kuadrat ditambah BP ditambah C sama dengan 0. Nah,
Setelah nilai P diperoleh, nanti kan ini menjadi persamaan kuadrat, maka nilai P nanti pasti diperoleh ya. Nah, setelah nilai P diperoleh, situasikan kembali ke permisalan ya. Jadi ganti kembali nilai P dan nanti diperoleh nilai X ya. Untuk lebih jelasnya kalian perhatikan contoh soal berikut ya. Tentukanlah penyelesaian persamaan ya, basis 2 log kuadrat X sama dengan basis 2 log X pangkat 3 sama dengan 4 ya. Nah, penyelesaiannya kalau kalian tahu ya, atau masih ingat ya latihan-latihan sebelumnya, bentuk ini yang pertama, bentuk ini nih 2 log kuadrat itu sama dengan 2 log X dikuadratkan ya. Jadi basis 2 log kuadrat X itu nilainya sama dengan basis 2 log X dikuadratkan ya. Jadi ketika pangkatnya di sini itu artinya sama juga dengan basis 2 log kuadrat X ya. Oke, sebelumnya ini jangan lupa ya, karena ini bentuknya kita buat menjadi sama dengan 0, maka ini kalian pindahkan ke ruas kiri sehingga menjadi pengurangan ya. Oke, lanjut. Dikurang. Nah, untuk bentuk yang kedua, kalau kalian masih ingat sifat dari logaritma bahwa basis A log B pangkat N itu sama dengan N dikali basis A log B ya. Jadi ketika pangkatnya di numerus, maka kalian tinggal pindahkan ke depan menjadi koefisien seperti ini. Jadi N dikali basis A log B. Ini juga sama, berarti basis 2 log X pangkat 3 menjadi 3 ya. Berarti dikurang 3 dikali basis 2 log X ya. Jadi ketika pangkatnya di numerus, kalian pindahkan ke depan sesuai dengan sifat tadi menjadi ya koefisien seperti ini. Berarti basis dikurang dengan 3 dikali basis 2 log X ya, dikurang 4 sama dengan 0. Nah, di sini kita sudah bisa memisalkan ya. Terlihat jelas bahwa 2 log X yang kita misalkan, berarti kita misalkan 2 log X itu sama dengan P di sini. Berarti kalian ganti nilai 2 log X menjadi P. Berarti P kuadrat ya, P kuadrat dikurang 3 dikali P dikurang 4 sama dengan 0. Masih ingat cara mencari atau memfaktorkan persamaan kuadrat seperti ini? Ya, sudah kita bahas di video-video sebelumnya, baik tentang logaritma ataupun tentang eksponensial, dan kalian pelajari lebih lanjut di materi matematika wajib ya. Yang jelas ya, ini adalah hasil apa? Penjumlahan atau perkalian yang tengah-tengah, hasil penjumlahan iya. Jadi bilangan yang kalau dijumlah hasilnya negatif 3, kalau dikali hasilnya negatif 4 ya. Jadi kalian cari dua bilangan yang dijumlah negatif 3, tapi kalau dikali negatif 4, berapa bilangan itu? Ya, ada dua bilangan, yaitu 1 dan negatif 4 ya. Coba kalian kalikan negatif 4, kalian jumlahkan negatif 3 ya. Berarti untuk faktor ini ya, P ya, P ditambah 1 kemudian dikali dengan P dikurang 4 sama dengan 0 ya. Kalian faktorkan seperti ini, kemudian kalian cari nilai P-nya. Berarti untuk yang pertama P tambah 1 sama dengan 0, atau ya P kurang 4 sama dengan 0. Berarti P sama dengan yang pertama, P sama dengan negatif 1, atau ya ini P sama dengan, kalian pindahkan berarti positif ya, berarti P sama dengan 4. Nah, sampai di sini apakah selesai? Belum. Ingat yang kita cari nilai X-nya, bukan nilai P ya. Jadi P ini kita kembalikan ke permisalan sesuai dengan ini ya. Kembalikan ke permisalan, P sama dengan A log X ya. Berarti di sini P sama dengan 2 log X. Ganti nilai P menjadi di sini negatif 1 untuk yang pertama. Berarti untuk P sama dengan negatif 1, ganti nilai P-nya menjadi negatif 1. Berarti 2 log X ya sama dengan negatif 1. Ya, karena nilai P-nya negatif 1. Nah, ini terakhir, cari nilai X-nya. Kalau kalian kuasai dengan baik konsep dasar logaritma, maka ini bukanlah permasalahan yang sulit ya. Oke, 2 log X sama dengan negatif 1. Berarti nilai X berapa? Nilai X berapa? Ya, kalau kalian ingat bahwa 2 pangkat negatif 1 itu sama dengan X ya. Sudah dibahas di konsep dasar terkait logaritma. Berarti 2 pangkat negatif 1 sama dengan X ya. 2 pangkat negatif 1 sama dengan X. Berarti X sama dengan 2 pangkat negatif 1 ya. Oke, 2 pangkat negatif 1 berapa?
setengah. Ya, inilah yang pertama. Nilai yang kedua, untuk P sama dengan 4, berarti 2 log X sama dengan 4, sama berarti X sama dengan 2 pangkat 4 ya. Karena 2 pangkat 4 nilainya sama dengan X ya. 2 pangkat 4 berarti X sama dengan 16. Jadi penyelesaian adalah X sama dengan setengah atau X sama dengan 16. Oke, demikian untuk 6 bentuk dari persamaan logaritma ya. Kalau kalian masih belum menguasai, silahkan kalian ulangi saja video ini atau tanyakan kepada guru yang mengajar materi ini. Ingat, kuasai dengan baik sifat-sifat dan konsep dasar terkait logaritma agar kalian lebih mudah memahami ya materi persamaan logaritma. Demikian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.